Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagi bapak-bapak yang hadir dalam ibadah ini, dan juga bapak-bapak ibu-ibu yang berada di rumah yang akan melaksanakan ibadah dengan secara virtual, kami mohon kiranya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk tenang dan kita mulai ibadah kita. Saudara-saudara, karena kasih Allah, Tuhanlah kita dapat lagi berjumpa saat ini, bersekutu dalam ibadah kepadanya. Tema yang akan menjadi perenungan kita mengatakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati akan menuntun kita merenungkan tentang kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan bagi gerejanya, sehingga minggu ini, tepatnya pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2021, kita diperkenankan lagi memperingati Hari Reformasi Gereja yang ke-504 sejak Bapak Martin Luther menempelkan 95 dalil di Gereja Wittenberg 31 Oktober 1917. Juga dalam minggu ini kita memperingati hari ulang tahun PKB GT yang ke-13. Semua ini menjadi jelas bahwa kasih Tuhan amatlah besar bagi saya dan saudara-saudara, bagi gereja, bahkan bagi dunia ini. Kasih yang telah nyata itu menggerakkan kita untuk senantiasa menyatakan kasih bagi sesama sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak ibu-ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan dipandu oleh vokal grup PKB GT menyanyikan lagu Mas PKB GT. Silakan.
Sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi saudara sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Ya Yesus, Sang Kepala Gereja, oleh pengorbanan-Mu lah kami dilayakkan mengalami persekutuan dengan Allah Tritunggal. Hanya di dalam Engkau kami dimungkinkan mengalami pembaruan hidup. Namun kami sadar, hal itu kadang tidak nampak karena tidak menempatkan Engkau lagi sebagai yang utama dalam hidup kami, disebabkan oleh dorongan mementingkan diri sendiri, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja kami perbuat. Karena itu, ya Tuhan, dengan kerendahan diri di hadapan-Mu, kami datang memohon pengampunan serta tuntunan kasih-Mu, mendorong kami menjadikan Engkau sebagai yang utama dalam hidup pribadi dan dalam hidup persekutuan kami, agar dijauhkan dari segala perbuatan yang menghambat kami mengalami pembaruan hidup dan bahkan yang dapat membawa kami dalam jurang dosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Efesus 1 ayat 13-14 berkata, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah
untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Semua yang letih lesu bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Sebagai umat yang telah menerima penebusan, nyatakanlah kehidupan dalam hidup baru. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ulangan 6 ayat 15-17. Firman Tuhan berkata, "Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu." Amin. Bermazmur secara berbalasan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari Dia dengan segenap hati. yang juga tidak melakukan kejahatan. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditujukannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. sekiranya hidupku tentu, Untuk berpegang pada ketetapan-Mu. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Mari kita menyanyi dari Mazmur 119 ayat 1, Selamat Bahagia. Oh
Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian dari pembacaan kita saat ini. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Pembacaan yang berikut Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Dan pembacaan Injil menurut Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hanya oleh kasih setiamu-lah kami dapat menjalani kehidupan dan menunaikan tanggung jawab. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami masih dilayakkan untuk menikmati persekutuan ibadah dalam ibadah raya Minggu saat ini. Atasnya kami mengucap syukur. Di tengah-tengah persekutuan ibadah firman-Mu akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk dapat mengerti dan menghayati dengan baik dan benar firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9 oleh Lembaga Alkitab memberi judul Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah dengan menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Di bawah judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia rela melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang
bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Kure sumanga puang. Kure sumanga Kure sumanga Kure sumanga Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Bersama dengan PKB kita memperingati hari ulang tahun yang ke-13. Saya mau menyampaikan salam PKB. Ya. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, tentunya terkait satu dengan yang lain, tapi bahan utama kita ada pada kitab Ulangan 6 ayat 1-9. Dan tema yang diterbitkan kepada kita dalam ibadah hari Minggu yang di dalamnya kita memperingati Hari Reformasi dan Hari Ulang Tahun PKB, itu mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jika ditanyakan, apakah Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja di sini, pun yang ada di rumah, apakah kita semua mengasihi Allah? Saya sangat memastikan bahwa pasti kita semua akan mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, sedalam apakah kasih kita kepada Tuhan? Kalau kita mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan, sudah sedalam apakah kasih kita kepada Tuhan? Ada lagu yang katakan, aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Kalau dulu belum ada handphone, orang yang menjalin cinta, berpacaran, saya pernah jalani itu, kita surat menyurat. Iya, kadang-kadang 1 bulan 2 kali dapat surat. Tapi surat yang cuma 2 kali datangnya itu hampir tiap hari dibaca. Iya, betul ya, pasti Bapak Ibu, Opa Oma yang senyum-senyum pasti dalam hatinya, iya saya jalani itu. Betapa dalamnya kasih dan cinta kita kepada seseorang, itu sehingga dikatakan, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, surat itu atau SMS atau WA dan sebagainya itu selalu saja itu yang dibuka. Padahal kadang-kadang kalau makanan mungkin sudah kadaluarsa tapi dibuka terus.
Pemazmur mengatakan, aku merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Itu orang yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah bukan cuma di mulut. Kalau mengasihi Allah di mulut, itu yang dinamakan gombal. Mengasihi Allah bukan hanya dalam hal-hal yang kelihatan atau dalam tanda-tanda yang kelihatan atau dalam hal-hal yang lahiriah. Kalau saya datang ke gereja sekarang ini kan saya mengasihi Allah. Bukan hanya dengan hal-hal yang kelihatan. Tapi apakah datang ke gereja saat ini dengan segenap hati? Banyak orang yang datang ke gereja, kalau ibadah sudah lebih dari 1 jam, dia geser ke sana sepatunya, ya sudah kode. Kalau kita mengatakan bahwa ini adalah bukti kita mengasihi Allah, maka kita akan datang berjumpa dengan Allah dengan segenap hati. Mau 2 jam, kan kita berjumpa dengan Allah. Dengan orang yang kita kasihi. Kita saja pacaran dulu dengan pacar kita, kalau bisa dikatakan ibu kos jam 10 tidak ada terima tamu, kita katakan kalau bisa tambah lagi. Ini kita datang berjumpa dengan yang kita kasihi, yaitu Allah. Orang katakan kalau betul-betul kita kasihi 1 jam, 2 jam sepertinya kurang. Mengasihi Allah tidak hanya dengan mulut, tidak hanya dengan tanda-tanda atau hal-hal yang kita bisa perlihatkan kepada orang. Tetapi bagaimana mengasihi Allah itu dengan segenap hati. Lahir dari segenap hati. Dunia memiliki pengertian yang beragam tentang kasih. Pada umumnya pengertian kasih terkait dengan, ini pengertian dunia, terkait dengan perasaan memiliki dan disayangi. Itu pengertian umum. Kasih juga dalam pengertian umum itu terkait dengan kesediaan untuk memberi dan berkorban. Tapi hati-hati, tidak selamanya pemberian atau pengorbanan itu didasari dengan kasih. Penipuan-penipuan sekarang ini dikemas dengan kasih. Ya. Jangan-jangan pengorbanan atau kasih yang kita dapatkan itu dengan tujuan untuk memanfaatkan atau dimanfaatkan. Kasih yang sejati kita temukan dalam iman Kristen melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ibrani tadi menjelaskan. Di situ kita melihat kasih yang sesungguhnya. Di situ kita melihat kasih yang sejati. Di mana Yesus rela berkorban demi yang dikasihinya. Siapa yang dikasihinya? Bukan orang baik. Yesus rela berkorban demi orang yang berlumuran dengan dosa. Dia rela berkorban. Tidak ada kepentingan selain dari dia mau menyelamatkan umatnya. Tidak ada kepentingan diri atau tujuan tertentu, tapi semuanya dilakukan dalam rangka penebusan dan untuk keselamatan umatnya. Dikatakan penyakit kita lah yang dia derita. Hukuman yang harus kita tanggung, dia tanggung. Kalau kita menghayati betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, betapa berat pengorbanan yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib untuk kita. Seharusnya orang yang menghayati kasih Allah dalam hidupnya, dia akan mereformasi dirinya. Tidak tinggal dalam kehidupan yang lama, tapi kehidupan yang dibaharui.
Setiap orang percaya yang sungguh-sungguh menghayati kasih Allah dan mengalami kasih Allah dalam hidupnya, pasti dia akan merespon kasih Allah itu melalui cara mengasihi Allah berangkat dari hatinya. Itu kalau orang yang menghayati kasih Allah. Kalau sungguh-sungguh dia mengalami bagaimana Allah sangat mengasihinya, kasih yang dia akan nyatakan itu didorong dari dalam hati, bukan hanya di mulut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat, konteks bacaan kita dalam Ulangan, kita melihat bagaimana perjalanan umat Israel yang tegar tengkuk, yang banyak kali tidak setia kepada Tuhan. Tetapi betapa ajaib kasih Allah bagi umat Israel, membawa umat Israel keluar dari negeri perbudakan. Mau dibawa kemana umat yang tegar tengkuk ini? Tuhan bawa keluar untuk pergi ke negeri perjanjian yang dikatakan di sana mereka akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpahnya susu dan madu. Di saat itulah, pada saat umat Israel hendak memasuki negeri perjanjian, maka Allah melalui Musa berfirman untuk mengingatkan mereka. Ini Allah mengingatkan umat Israel agar ketika mereka enak nantinya, ketika mereka sudah masuk ke negeri perjanjian, ketika mereka sudah menikmati berkat-berkat di sana, jangan lupa Tuhan. Ini yang diingatkan kepada umat Israel pada saat itu. Kalau mereka masuk nantinya di negeri perjanjian, karena di sana ada budaya, ada adat istiadat, ada cara beribadat, cara penyembahan yang berbeda dengan umat Allah, maka Allah ingatkan, jangan hianati Tuhan. Tetaplah setia menyembah hanya kepada Allah. Bahkan dikatakan, ajarkan itu secara berulang-ulang perintah Tuhan itu kepada anak cucumu, supaya kamu dan anak cucumu mengasihi aku. Hanya menyembah kepada Allah, menaruh rasa takut dan hormat kepada Allah. Maka Tuhan katakan, kalau ini yang kamu lakukan, kalau kamu tetap setia menyembah aku, tidak mengkhianati Tuhan, dan mengajarkan firman Tuhan itu secara turun-temurun, maka engkau bersama dengan keturunanmu akan diberkati. Sebenarnya ini kita bisa melihat pola pendidikan pada saat itu. Dikatakan, ajarkan itu berulang-ulang. Ya. Pada saat engkau tidur, berdiri, berjalan, artinya berulang-ulang itu diajarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, terkait dengan hari ulang tahun PKB, mau diingatkan peran kaum bapak sebagai imam dalam keluarga. Bahwasanya ketika para imam dapat melaksanakan perannya dengan baik untuk terus mengajarkan secara turun-temurun dan dengan setia melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan menjadi bagian untuk senantiasa dinikmati. Saya baca kembali ayat 7. Dikatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu harus dilakukan, diajarkan senantiasa. Ada banyak keluarga yang seakan jauh dari kehidupan bahagia. Ada banyak keluarga yang seakan kehilangan damai sejahtera. Apakah kita mau katakan Tuhan tidak setia? Tuhan selalu setia. Tapi berdasarkan firman Tuhan saat ini mau mengajak setiap orang percaya, terkhusus para kaum bapa yang adalah imam, untuk reintrospeksi diri, untuk mengevaluasi diri sudah sejauh mana peran kaum bapa. Apakah ketika dia ada di rumah, ketika dia duduk bersama istri dan anak-anaknya, bersama seisi rumahnya, dia mengajarkan firman Tuhan itu.
Jangan-jangan bahagia dan damai sejahtera itu jauh. Karena peran imam itu tidak lagi dilaksanakan dengan baik. Lelahnya mengangkat tanggung jawab di rumah tidak berarti kita tidak lagi melaksanakan peran kita sebagai imam dalam keluarga. Apakah ketika kita berjalan dalam perjalanan, pada saat tidur, pada saat bangun, adakah kita mengingatkan, mengajarkan firman Tuhan itu? Kalau para kaum bapa sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka sudah pasti akan setia untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ini indikator. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah, kalau para kaum bapa mengatakan aku mengasihi Allah, maka apa yang Allah perintahkan itu pasti dilakukan dalam kehidupan. Akan mengajar seisi rumah. Kalau kaum bapa mengasihi Allah, pasti tidak akan mengkhianati atau menduakan Tuhan dalam berbagai bentuk dewa atau ilah di zaman saat ini. Kadang-kadang kita sudah lebih mendewakan hal yang berbentuk materi dan menggeser posisi Tuhan. Kalau kaum bapa mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi istri dan anak-anaknya, keluarganya. Dan tidak ada kata pengkhianatan. Kalau ada yang mengkhianati, itu juga adalah bentuk bahwa dia tidak mengasihi Tuhan. Allah sangat mengasihi kita. Banyak bentuk kasih Allah kepada umatnya. Yang diharapkan ialah ketika kita mengalami, ketika kita menikmati kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam berbagai bentuk yang kita dapatkan, yang kita nikmati dalam kehidupan ini, maka yang diharapkan dari kita menjadikan Tuhan sebagai pusat. Menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita lupa diri. Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita anggap sebagai kelebihan, kita geser posisi Tuhan. Kita mau jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Merasa mampu untuk mengatur diri kita sendiri. Bahkan lebih parah lagi kalau kita mau menjadi Tuhan atas orang lain. Seenaknya kita akan bertutur kepada orang lain, seenaknya kita mau mengatur orang lain. Padahal semua yang kita miliki dengan kelebihan yang ada pada kita, itu dari Tuhan. Yang seharusnya kita pakai untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan, melayani dan memuliakan Tuhan. Dan hanya menyembah dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana hati yang mengasihi Allah? Yaitu hidup dalam ketaatan yang sungguh pada perintah Allah dan menjadikan Allah sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Sayangnya, banyak orang yang melayani atas nama Allah. Banyak orang yang melayani atas nama bahwa dia mengasihi Allah, padahal sesungguhnya hanya mengasihi dirinya sendiri karena tujuannya adalah bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi dia sedang mencari pengakuan, tapi dia sedang mau dimuliakan dan disanjung. Kita diingatkan semua. Jangan kita mengemas pelayanan atas nama kasih Allah, padahal kita sedang menggeser posisi Allah untuk mendapatkan pujian. Kita tidak akan menerima apa-apa dari yang kita buat jika itu yang menjadi tujuan pelayanan kita. Allah pernah menegur umat Israel dalam kitab Yesaya. Umat ini datang memuliakan aku dengan mulutnya, sedangkan hatinya jauh daripada aku. Tuhan tahu umat ini rajin sekali datang, padahal hatinya jauh daripada aku. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karenanya dalam pertama Yohanes 3 ayat 18 katakan begini, anak-anakku,
Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Sebagai orang percaya, seharusnya mengalami kasih Allah yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Supaya ketika kita menghayati kasih Allah yang sangat luar biasa, maka kita pun akan dapat menyatakan kasih kepada Allah dengan segenap hati, yang terwujud dalam ketaatan yang sungguh pada perintah Allah dan mengajarkan secara turun-temurun, karena inilah warisan yang sesungguhnya. Ini warisan yang sangat luar biasa. Ketika firman Tuhan itu kita ajarkan secara turun-temurun. Warisan yang sangat luar biasa, warisan yang sesungguhnya, sehingga kita dan seisi rumah kita mengalami keselamatan. Saya mau menutup perenungan ini dengan menyampaikan dirgahayu PKB yang ke-13. Teguhlah dalam iman sehingga dapat menjadi imam yang benar bagi keluarga. Mari siapkan hati, masuk dalam ruang saat teduh. Masing-masing kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita. Apakah sungguh kita mengasihi Allah? Mari bersama kita katakan dengan hati kita yang sungguh, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dan melihat hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Tuhan Maha Tahu. Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikanmu, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, mari ikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Nas pengantar persembahan kita pada hari ini terambil18 ayat 29. Firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita menyanyi dan memuji Tuhan dari PKJ 148 ayat 1 sampai dengan 4. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Engkau buatkan padaku, agar dalam masa Aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Instrumen saja. Instrumen.
agar nyata hidup beriman. Instrumen saja. Ayat 1. Atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat, kami penuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita akan merayakan perayaan HUT PKB, ya, dan akan dilakukan simbolisasi perayaan HUT PKB. Untuk itu saya persilahkan kepada Ketua PKB, Majelis Pendamping PKB, dan kalau tidak ada Bu Pendeta sebagai, saya persilahkan untuk ke depan. Ketua PKB. Siap ya, vokal grup nanti dari PKB setelah ini. Ayo dong PKB nyanyi. Kami ucapkan anggota PKB. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Simbolisasinya akan diwujudkan dalam bentuk peniupan lilin, tapi kayaknya Ketua PKB-nya jarang-jarang ulang tahun nih. Nyalain lilin kan. Lihat lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Belum, lilinnya belum nyala. Panjang umurnya, sehat badannya,
puji-pujian, vokal grup dari PKB saya persilahkan. Vokal grup dari PKB. Kareba mepakaranmu
Masai alomo itayan si Tuhan ranu Masai alomo dan katetayanan membunga modana rante mabau panden mapasika elo Jenoba na berangi puang cuma sambayangan Jenoba na berangi puang cuma sambayangan Paran lumpai mati Paran lumpai mati mengkarang kilang palak na buang ure sumanga Salam PKB. Kemuliaan bagi Tuhan atas persembahan pujian dari Persekutuan Kaum Bapa. Dirgahayu PKB yang ke-13, teguhlah dalam iman untuk menjadi imam yang benar di tengah-tengah kehidupan keluarga. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu nyata dan kami alami, dan karenanya tak hentinya kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur melayakkan kami untuk mengambil bahagian, menikmati persekutuan di dalam Tuhan lewat ibadah hari Minggu, baik kami yang ada di gedung gereja, pun jemaatmu yang mengikuti secara online. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Untuk kami semua menghayati betapa besar kasih Allah, menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga kami dalam tuntunan Roh Kudus akan senantiasa diberikan kemampuan untuk menyatakan kehidupan baru di dalam Kristus, meninggalkan segala bentuk kehidupan yang lama. Dan terkhusus buat persekutuan kaum Bapa yang berhari ulang tahun ke-13, Tuhan terus memberkati organisasi PKB dalam menjawab panggilan, melayani di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, dalam tugas dan tanggung jawab di mana Tuhan utus, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan berbuah nyata dalam kesetiaan kami untuk selalu menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan. Ini adalah ungkapan iman kami yang lahir dari kesungguhan hati ketika kami menghayati bahwa hidup kami dan segala yang kami punya, segala yang kami miliki saat ini, segala yang kami nikmati itu bersumber daripada Tuhan yang adalah berkat Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berkenanlah atas persembahan kami, kuduskan dan berkati supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, diberkatilah dalam kehidupan pribadi, diberkatilah dalam kehidupan keluarga, diberkati dalam setiap usaha dan kerja. Mendoakan jemaat-Mu yang harus terpisah jauh dimanapun mereka ada saat ini, dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Tuhan peliharakan
Tuhan senantiasa memberkati perjuangan mereka, harapan dan doa. Semoga Tuhan memberikan kesempatan untuk saatnya nanti boleh berkumpul berjumpa bersama dengan keluarga. Ya Allah Bapa di sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan, berikan kemudahan, karuniakan ketekunan dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan, yang didasari di dalam takut dan mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Berkat Tuhan akan senantiasa dinikmati. Mendoakan buat anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, dalam pertumbuhan, karuniakan pertumbuhan yang baik, dalam perjuangan untuk menggapai masa depan. Kami percaya berjalan bersama di dalam Tuhan, hari depan yang penuh dengan harapan disediakan bagi anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan. Orang tua kami yang telah memasuki lanjut usia, peliharakan Tuhan untuk tetap menikmati hidup bahagia, penuh damai sejahtera bersama dengan keluarga, bahkan dalam persekutuan. Yang sakit Tuhan, dalam lembaran warta jemaat ada tercantum 25 nama anggota jemaat yang sedang dalam perawatan. Ataukah mungkin Tuhan ada yang belum sempat diketahui, Tuhan tahu, Tuhan menyelidiki setiap keadaan jemaat. Kami memohon kuasa-Mu Tuhan dinyatakan untuk memberkati segala upaya yang dilakukan dan memberikan kesembuhan. Yang berduka kuatkan dan hiburkan supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, Tuhan tahu setiap keadaan pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu keterbatasan, Tuhan tahu ketidakmampuan ketika kami harus menanggung pergumulan yang berat. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan sangat mengasihi jemaat. Kiranya di tengah-tengah pergumulan yang dialami, tidak menyerah, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Meyakini bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tidak ada yang mustahil, dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, kiranya di tengah-tengah pergumulan iman semakin dikuatkan untuk terus berserah dan mengandalkan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami bersuka cita bersama dengan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun pernikahan, berhari ulang tahun kelahiran, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, bentuk-bentuk sukacita yang lain. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Kiranya hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, beri kami hikmat, sehati sepikir untuk menata dengan baik pelayanan, supaya pelayanan boleh dilangsungkan dengan baik untuk membangun persekutuan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami bersyukur untuk kondisi yang sudah mulai membaik dari wabah COVID-19. Tolong kami Tuhan untuk tetap bertekun, untuk tetap dalam protokol kesehatan, supaya kami saling menjaga diri kami, menjaga sesama kami. Dan kami percaya saatnya Tuhan pasti memulihkan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kami pada pekan mendatang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Harapan dan doa kami, semoga di minggu yang akan datang, kami masih dilayakkan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah raya minggu. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Ku
Sidang jemaat Tuhan, pergilah menjadi pelaku firman, tunjukkanlah dalam hidup dan karyamu, melalui kata dan perbuatan, akan kasih-Mu kepada Tuhan. dengan segenap hati. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mohon perhatian untuk mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudari sekalian. Ibadah Minggu. Shalom, sesuai hasil rapat majelis gereja pada hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Ibadah Minggu per bulan November diadakan 2 kali. Pagi pukul 09 WIB dan sore pada pukul 16.30 WIB. Kuota jemaat per sektor untuk setiap jam ibadah adalah 20 orang. Disesuaikan dengan kapasitas daya tampung gereja yang menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Koordinasi terkait kuota jemaat tetap dilaksanakan oleh koordinator sektor. Pelaksanaan ibadah tetap mengacu pada protokol kesehatan. Tidak ada pembatasan umur bagi jemaat yang akan ikut ibadah sepanjang sudah divaksinasi dalam kondisi sehat. Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan kepada jemaat. Terima kasih. Komisi Ibadah dan Liturgi. Bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau meminta ibadah syukur, harap melapor ke TU gereja atau koordinator sektornya atau komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi oleh pendeta atau majelis gereja atau dilaksanakan lewat Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat yang sudah tertera di warta jemaat. Komisi Ibadah dan Liturgi dengan ini menyampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pada setiap hari Rabu pukul 19 WIB akan dilayani sapaan, doa pengharapan dan syukur untuk semua jemaat lewat Zoom. Mari kita bersama menghampiri hadirat Tuhan. Rapat pleno majelis. Rencana pelaksanaan rapat pleno majelis gereja jemaat keramat akan diadakan pada minggu ketiga bulan November tanggal 21 November tahun 2021
Demikian untuk diketahui. Berikut amplop PSB, Pangniu PSB PWGT bulan November 2021. Amplop PSB, Pangniu dan PSB PWGT bulan November sudah ada di kotak PSB. Silakan anggota jemaat mengambil menurut nama, nomor masing-masing. Aksi amplop Pangniu akan dijalankan selama bulan November. Terima kasih. Ibadah PWGT. Ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 November tahun 2021 pukul 16 WIB. Petugas ibadah dari PWGT Sektor Semper Green Garden, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Demikian untuk diketahui. Warta PWGT bidang lansia. Jika Tuhan berkenan, ibadah lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 November tahun 2021, bertempat di Ancol. Ya, sekalian rekreasi nih. Pukul 09 WIB. Dimohon kehadiran oma, opah sesuai ketentuan. Sudah divaksin 2 kali dan dalam kondisi sehat. Memakai pakaian olahraga. Ya, jangan lupa kalau ke Ancol juga sekalian berolahraga nanti. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi bidang lansia PWGT Jemaat Keramat Ibu Martina Burah Kiding. WA-nya sudah tertera di warta jemaat. Demikian warta lansia untuk diketahui bersama. Terima kasih. Pencarian dana tim kerja Natal PWGT dan HUT PWGT. Dalam rangka pencarian dana untuk kegiatan Natal PWGT KPJ dan HUT PWGT ke-55, maka tim kerja akan mengadakan aksi dana berupa pundi 4 selama minggu pertama dan kedua bulan November 2021. Yang kedua, aksi masak Pak Piong pada tanggal 31 Oktober tahun 2021 hari ini ya, seharga yang tertera di sini 250.000 per lampa. Mohon dukungan doa dan partisipasi warga jemaat. Pemberkatan nikah. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam nikah kudus Saudara Johan Gunawan dan Saudari Shirley Fitria Dewi pada hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021 pukul 11 WIB bertempat di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Mohon dukungan doa warga jemaat. Gladi bersih pada hari Jumat tanggal 5 November jam 10 WIB. Mohon yang bertugas untuk memperhatikan jadwal. Warta tambahan. Pencarian dana panitia pembangunan gedung gereja dan pastori. Panitia pembangunan gedung gereja dan pastori jemaat sepakat cabang kebaktian Marobo Klasis Bone-Bone mengadakan pencarian dana berupa penjualan baju kaos atau t-shirt size S sampai XL senilai 250.000. Sudah termasuk ongkir. Sudah, dan size 2XL, 4XL juga ada ya, tapi berbeda nilainya nih, senilai 260.000 termasuk juga ongkos kirim nih, ongkir. Untuk informasi lebih lanjut, jika ada anggota jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi Bapak Robert Rudy via WA ini. WhatsApp-nya ada di warta juga ya, 0852 111 9595. Atau kalau ada yang membeli berarti mentransfer uangnya nanti di rekening Bank Mandiri yang sudah disiapkan di warta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta ibadah
pada minggu siang hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, dan untuk selengkapnya nanti Bapak Ibu bisa melihat di warta jemaat yang sudah di-share di WA Group. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya jemput Bapak Ibu jemaat berdiri, menyanyikan Ya Tuhan Tiap Jam. Ibadah hari Minggu saat ini, silakan jemaat Tuhan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus akan menyertai kita menjalani aktivitas sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Keluarnya pelan-pelan ya, antri, jadi tidak numpuk di tangga ya, pelan-pelan ya, satu-satu sesuai urutan biar kita tidak numpuk di tangga.